Nasional Peradi bertemu dengan keluarga 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Oto menyebut terpidana dulu terpaksa mengakui perbuatan dalam BAP karena ada penyiksaan. Pertemuan antara Oto dan keluarga terpidana Vina dilakukan di Peradi Tower, Jakarta. Oto mengatakan keluarga terpidana bercerita bahwa terpidana dulunya mengakui perbuatannya dalam BAP karena ada tekanan dan penyiksaan. Selain 5 keluarga terpidana, juga hadir 4 saksi yang ingin mencabut kesaksian yang pernah dibuat 8 tahun lalu. Oto menyebut alibi mereka adalah saat kejadian menginap bersama di rumah anak ketua RT. Keterangan daripada orang tua yang 5 orang ya, berarti ya, 5 orang ini. Sesungguhnya mereka ini tidak pernah melakukan perbuatan yang sudah dijatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi mereka dulu terpaksa mengakui dalam berita acaranya karena ada penekanan, penyiksaan terhadap mereka sehingga terpaksa mengaku. Itu cerita yang kami dapatkan dari keluarga orang tua daripada 5 orang tersebut. Di samping itu ada 4 orang di sini saksi. Yang 4 orang ini adalah satu bernama Okta ya. Mana Okta? Okta ya. Kemudian saudara Teguh. Nah, ini Teguh. Kemudian saudara Pramudia. Ya. Pramudia. Ya. Kemudian Ahmad Saifuddin. Nah, 2 diantaranya ini pada waktu 2016 dulu itu adalah pernah menerangkan hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang fakta yang sebenarnya. Tapi 2 diantaranya tetap konsisten dengan apa yang sebenarnya, yaitu adalah saudara Okta dan saudara Ahmad Saifuddin. Ini konsisten 2 orang ini. Sedangkan yang Pramudia dan Teguh datang ke kami dan tadi bertemu di atas menceritakan bahwa sesungguhnya apa yang saya ceritakan yang dulu itu tidak benar dan bermaksud untuk mencabut semua keterangan mereka dan akan menyatakan yang sebenarnya. Itu alibi yang sebenarnya mereka ajukan, di mana pada jam yang sama pada tanggal 27 Agustus 2016 sesungguhnya mereka adalah tidur di rumahnya Pak Lurah, Pak RT, Pak Parsen namanya ya. Di rumah anaknya. Salah satu saksi Pramudia menyebut saat BAP pertama kali 8 tahun lalu, ia sudah mengaku tidur di rumah anak Pak RT. Namun polisi meralat dan menyatakan anak Pak RT dan anaknya tidak mengakui hal tersebut. Tahun 2016 saya berkata yang sejujurnya. Saya berkata yang sejujurnya. Lalu itu diralat oleh polisi. Bilangnya kamu bilang tidur di situ, tapi Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Nah, maka dari itu saya merasa takut sendiri. Maka dibantulah diubah BAP seolah-olah saya tidur tidak di rumah Pak RT. Jadi itu ceritanya. Nah, itu waktu berita acara di polisi. Ketika kamu diperiksa di pengadilan, apa yang kamu sampaikan? Waktu di pengadilan saya berbicara jujur seadanya. Saya bilang tidur di situ. Waktu kamu tidur di situ, melihat nggak yang 5 orang ini yang sedang dipenjara sekarang itu ada di situ juga tidur? Melihat. Melihat ya? Melihat. Baik, setelah itu, kemarin katanya kamu ada diperiksa lagi? Diperiksa. Tanggal berapa itu? Tanggal 4. 4 apa? 4 Juni. Juni. Di mana kamu diperiksa? Di Polda. Di Polda. Kamu bilang apa yang sebenarnya di sana? Bilang sejujurnya juga. Apa itu? Ya bahwa saya tidur di situ tuh. Oh, jadi berita acara kamu di situ di BAP kemarin? Cuma bukan diralat sih, jadi kayak diomongin benar aja, kamu bilangnya
tidur di situ, sedangkan Pak RT-nya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ, bilangnya gitu. Terus? Jadi kan saya ngerasa takut lagi. Lagi? Emangnya kamu dipukul? Ya sekarang kan saya kan udah punya keluarga, udah kayak dulu lagi Pak, jadi saya takut. Jadi kamu ngomong apa jadinya? Ya, saya bilangnya tidur di rumah lagi gitu. Jadi nggak di situ, nggak di tempat RT lagi katanya? Enggak. Oh, jadi yang benar yang mana? Yang benar saya tidur di Pak RT. Wah, jadi bolak-balik nih. Makanya tadi saya marah sama kamu kan? Saya bilang kalau kamu berbohong, maka akan ada orang yang korban. Lebih jahat daripada penjahat sebenarnya kalau berbohong mengakibatkan orang lain masuk di penjara. Kan saya bilang tadi kan? Jadi saya nggak mau kali. Berikutnya, saksi lain Teguh menyatakan hal serupa bahwa ia sempat menyampaikan berita acara pemeriksaan BAP atas kesaksian bahwa 5 terpidana bersama dirinya di rumah anak rukun tetangga setempat atau RT. Namun polisi diduga menyebut seolah-olah Teguh ini tidak berada di rumah tersebut. Pertama awal sesuai yang ada di kejadian di situ. Cuman di Teguh nerangin yang sebenarnya malah nanti kamu akan terlibat gitu. Jadi seolah-olah Teguh tuh tidak tidur di rumah Pak RT, padahal mah tidur di rumah Pak RT. Jadi waktu itu di BAP seperti itu. Nah, waktu di pengadilan tahun 2016 dulu, kamu ngomongnya gimana tentang itu? Kalau saya ingat Teguh yang ngomong kayak gitu, terus ada waktu itu agak dikat gitu. Waktu itu kamu mau ngapa sebenarnya? Mau bilang apa waktu itu? Ya yang sejujurnya Teguh. Yang sejujurnya itu apa? Ya, yang kumpul di rumah Bu Nene, terus di rumah Hadi, terus tidur ke rumah Pak RT. Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa lebih kurang? Kalau nggak salah sekitar jam 10 tidur di rumah Pak Lebih RT. RT. Waktu di rumah Pak RT kamu melihat nggak 5 orang terdakwa ini? Ada. Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hadi, Supri, Eko. Eko. Iya. Saya mau tanya satu hal paling penting ini ya. Anak Pak RT ada di situ nggak? Ada. Tidur di situ? Iya. Ditangkap nggak waktu itu dia? Kurang tahu tuh. Kurang tahu. Kalau kata temen mah katanya sempat dibawa. Terus Dikeluarin lagi. Dikeluarin lagi. Sementara kakak dari Supriyanto, terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina, bilang jika sang adik tidak berada di lokasi saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Kakak Supriyanto menambahkan jika sang adik kerap disiksa, mulai dari pemeriksaan hingga jelang dijebloskan ke penjara. Kakaknya Supriyanto. Di dalam penjara sekarang? Iya. Yang dituduh juga pembunuh di situ? Iya. Nah, cerita yang ibu tahu bagaimana? Sama Pak. Dia juga nyetain bahwa dia di warung Ibu Nining ke rumah Hadi, terus tidur di rumah anaknya Pak RT. Pada waktu tanggal itu? Iya. Betul begitu Ibu ya? Betul. Ibu tahu itu dari mana? Dari waktu jenguk anak Waktu jenguk anak di penjara? di Polda, iya. Di Polda. Dia ngomong gitu? Iya. Dia mengaku nggak pembunuh? Enggak. Nggak pernah. Tapi waktu itu ada berita acara ngaku tuh gimana? Katanya dipukulin, disiksa Pak. Telinganya dimasukin puntung rokok. Sampai terluka Pak. Masya Allah, sampai dipukulin muka aja bonyok semua Pak. Gitu waktu itu? Iya, anak cerita. Anak cerita ya? Iya. Ada foto-fotonya itu ya? Ada. Ada foto-fotonya. Hal serupa juga diungkap ibu atau kerabat para terpidana kasus pembunuhan Vina Eki. Orang tua para terpidana bilang jika anak atau kerabatnya kerap mendapatkan siksaan agar mengaku melakukan pembunuhan pada Vina dan Eki 8 tahun silam. Hah? Ibunya Hadi Saputra. Ibunya Hadi Saputra? Iya. Gimana ibu ceritanya waktu itu? Ya anak-anak tuh nggak melakuin Pak. Anaknya paling nurut lah, suka bantu di rumah, nimbang-nimbang apa manis saya di pasar. Gitu. Tapi jarang main, kalau main jam 8 saya cari, saya tuntun pulang. Gitu Yang ya? pernah ini anakku. Iya. Dan ini kayak gini kita trauma Pak, sampai sakit, sampai baru.
Cuci darah. Cuci darah siapa? Cuci darah. Ini cuci darah anaknya. Cuci darah siapa? Ibunya sekarang cuci. Oh, ibunya cuci darah. Oh, waduh. Yang sampai jual rumah siapa? Ini. Ini jual rumah gara apa? Ya buat pontang-panting, Pak. Buat pontang-panting ngurusin ini semua. Iya, Pak. Keluarga terpidana kasus Vina mengungkap banyak kejanggalan dalam kasus Vina ke pengacara Otto Hasibuan. Apakah kejanggalan itu bisa menjadi bahan untuk langkah hukum selanjutnya? Kita ulas sesaat lagi. Tetaplah di Sapa Indonesia Malam.